Yang muliakan, yang kami banggakan, keluarga besar Jaffa yang hadir pada siang hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya senang sekali ketemu dengan orang-orang yang sukses dan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Makanya kuncinya orang itu pertama itu bersyukur, jangan mengeluh. Sekarang ini mulai banyak orang mengeluh. Dikasih rezeki sedikit mengeluh, dikasih banyak tambah selingkuh. Itu banyak itu. Tapi kalau panjenengan nanti inovatif lah ya, inovatif. Tetap sehat, bersyukur, tetap sehat, semangat, serta ikhlas menjelang purna tugas. Ya, panjenengan ini termasuk orang-orang hebat. Nanti kalau sudah purna tugas masih bisa sehat, bisa menikmati itu. Tidak semua orang. Banyak yang masih kerja tahu-tahu mati. Ada stroke, ya banyak. Ya, biasanya orang itu kedonyan. Tahu kedonyan ya? Keduniawian. Itu cirinya orang dua kan kedonyan. Satu kalau bicara ngotot, tak mau kalah. Ayo. LDL-nya meningkat, kortisolnya meningkat. Ya, itu sekarang kan banyak. Saya itu sebagai dokter paliatif ya. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Saya ini 23 tahun dampingi orang-orang yang sakaratul maut. Yang terakhir adalah dampingi guru besar saya, Prof. Prayitno Prabowo. Kemarin sebagai SIU saya dampingi. Jadi saya melihat, saya tidak praktek hanya konsultan, saya melihat wajah-wajah ini sudah sepintas, sudah kelihatan. Ini wajah-wajah surgawi ini. Tepuk tangan untuk kita. Ya, enggak, tepuk tangan itu berarti belum hidup sesungguhnya. Ya, hidup sesungguhnya itu bernapas, bersemangat, berkarya. Jadi ingat ya, panjenengan nanti jangan kesusuan ya. Karena WHO mengatakan bahwa lansia itu 80 tahun, bukan 60 tahun. Kalau dulu 60 tahun, nanti aku pensiun, aku tua, kesel. Tambah kesel temenan ya, nanti ya. Alhamdulillah, tugas saya sudah selesai. Saya bisa berkarya luar biasa di Jaffa. Sekarang saya menikmati hidup saya dengan cucu-cucu. Saya tetap olahraga. Makanya ini harus buat grup. Ya nanti 6 bulan atau 1 tahun lagi kangen sampai Pak Agus dikumpul lagi. Saya bukan profesor tapi kompresor. Ya, kalau pengen dicas lagi dicas. Supaya apa sih? Hidup itu intinya adalah saling menolong. Orang kalau hidup yang baik di depan Tuhan, besok kalau Tuhan pertama kali adalah yang punya social intelligence yang tinggi. Dia suka menolong, ahli sedekah, senang berteman, tidak ada musuh dalam hidupnya, tidak egois, tidak merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling bisa menyelesaikan segalanya. Banyak sekarang orang tua tambah tersinggung sama mantunya, sama anaknya, pasang ring. Ada itu tersinggung sama mantunya, pasang ring, 3 ring, 100 juta. Makan sekarang tidak bisa bebas, minum obat seumur hidup. Kenapa? Belum bisa memaafkan. Intinya jadi 2, bersyukur dan memaafkan. Saudara ini yang di surga apa? Bersyukur. Orang bersyukur itu bibirnya mesti lebar. Ya apa kabarnya mas? Bibirnya lebar. Gak ada orang ya apa kabarnya mas? Alhamdulillah. Bibir kecil itu bibir malu. Cabut nikmat. Jadi orang kenapa hidupnya tidak enak? Dia sering mengeluh, tarik nikmatnya. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum min adzabil syadid. Kamu bersyukur kok tak tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu mengeluh, alhamdulillah. Kenapa tak sebutkan 3 kali? Ini mengeluarkan namanya hormon kebahagiaan. Itu ada di otak kanan. Endorfin menghilangkan nyeri, serotonin untuk kreatif inovatif, dopamin untuk semangat, oksitosin untuk kasih sayang. Tapi yang muncul sehari-hari hormon stres, kortisol, tersinggung, ngamuan, egois, gak cocok, termasuk cicilan, itu hormon stres. Hanya lihat ya, pegawai atau menjelang pensiun kok melakukan mirip ini tanggungannya akeh. Nah ini kortisol. Padahal hidup adalah titipan.
Sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, tidak usah nyalakan istrinya, suaminya, anaknya, temannya. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Tepuk tangan untuk kita. Change. So change no comes. You change you will. You can change you will success. Jadi orang yang suka menilai orang, suka menyalahkan orang lain, itu hatinya dia kotor. Makanya orang yang hebat adalah orang mau introspeksi diri, mau terima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi kuman di seberang lautan nampak. Oke, banyak cicilan tidak masalah. Apalagi seperti saya pegawai negeri wis banyak cicilnya ya. Pegawai negeri lah PGPS, pinter goblok podo saya ini. Biasa itu nyicil. Tapi tidak usah diketokno mereng gini, ini benar. Ya biasa aja. Ya apa Pak Agus melakukan? Ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar. Balance saja lah. Ya. Tapi yang ikhlas ini yang sulit ini ya, belajar. Mau ikhlas harus sabar dulu ya, sabar. Saya sabar itu memaafkan. Wal afina 'anil nas. Jadi orang yang baik itu memaafkan. Jangan ini maaf. Maaf itu bibirnya juga lebar. Maafin ya Mas, sama-sama. Jadi kalau masuk tempat pegawai bibirnya kecil langsung takut sama saya. Ini digaji piro ayo, cucu ayo. Gak usah ilmu deh, penampilannya dulu aja. Apa sih bibirnya lebar? Murah senyum, bersyukur. Dia memaafkan. Yang keempat biasanya manggil ngake. Ya, jadi alhamdulillah. Jangan tersinggung, kamu stres. Ya, bersyukur, sedekah, senyum, berkata yang baik dan lain sebagainya. Itu betul-betul. Makanya orang yang hidupnya enak, ikhlas tadi ya, happy, endorfinnya meningkat, tidak ada pegel. Jadi kalau orang yang sering mengeluh linu-linu, cekot-cekot, orang itu pendendam, musuhnya banyak, kortisolnya naik, cocok. Ada ibu yang datang ke saya gini, Pak Agus, aku gak cocok sama ibu-ibu. Ya gak masalah, itu dari kiri, panjenengan dari kanan. Ya gak masalah. Yuk makan bersama yuk. Mungkin ada solusinya. Betul? Ada ibu datang ini, bagus aku gak cocok sama ibu-ibu. Yuk gak cocok sama ibu. Yuk gak cocok sama ibu. Yuk gak cocok sama ibu. Yuk ibu yang sakit. Nah masa semua orang ini jelek? Sejelek-jeleknya orang pasti dia ada kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Ambil yang baik. Kemarin datang, suami istri datang. Pak Agus, bujuku lu tak jak omong kok meneng. Ayo kok sih Pak Agus. Seorang ibu protes pada suaminya kok diajak bicara diem. Nah, saya bilang bapaknya, Pak, bapak kalau diajak bicara kok diem, bapak ini bisu. Enggak Pak Agus, tapi ya apa Pak Agus yo? Pakai mantap diplom. Sakaremu bu urusan kabeh wis. Gak usah heran sekarang banyak ibu-ibu belum tua sudah terjadi Parkinson. Kenapa? Lah semua diurus, suami diurus, anak diurus, PKK diurus, Dharma Wanita diurus, Posyandu diurus, gak kuat. Brain atrofi, otaknya mengkerut sebelum waktunya. Makanya hidup itu teamwork. Dalam keluarga ya teamwork, bekerja ya teamwork. Bekerja yang enak hanya 3, teamwork, networking, innovation. Tepuk tangan untuk kita. Banyak sekarang pegawai, mohon maaf ya, ngomong profesional, ngakunya itu loh profesional, padahal belum profesional. Ada banyak pegawai tupoksinya aja nggak ngerti. Jadi isinya baca koran, nunggu jam pulang, ngenteni insentif, rasani konconi. Padahal kita eranya kreatif, inovatif, inisiatif kan masih jauh. Apalagi sense of care, sense of ownership. Jauh. Masuk jam 7 bagus. Masuk di kamar gambar miring dibiarkan. Kalau kita care diluruskan sing apik. Ini gambar tetap miring, dia duduk. Jadi tamunya masuk lewat miring. Oh. Tepuk tangan tuh saudara-saudara semuanya. Yang penting gak ngantuk ya, habis makan loh ini ya. Santai, 5S. Serius, santai, senang, sukses selalu.
Selamat di dunia sampai di akhirat. Ojo 5S1-nya semangat, berita semangat. Mesti seneng asam lambungnya meningkat. Nek seneng stres, nek stres minimal stroke. Nah, nek stroke sedo ya ini. Kan enggak mau. Nah, ini ya. Endorfin, serotonin, dopamin, ini cariin kortisol. Lihat. Banyak kalau diskusi sama orang ngotot-ngototan, aja ngotot. Kortisol enggak sampai kok. Nah, mati. Oh, nek kick mati, nek itu stroke ya. Jadi kalau lihat teman-temannya sering dilihat di kantornya ini suaranya apa ya. Yang harus diperhatikan adalah kesehatan ini. LDL itu jangan lebih dari 100, trigliserid jangan lebih dari 150, kolesterol jangan lebih 100. Jadi prinsipnya makanan itu hanya 20%. Yang penting itu hati senang. Kadang-kadang suami istri itu berlebihan. Sudah tua itu mau datang manten apa reuni. Oh kan biasanya makan enak sate gitu. Lu mau ngambil sate lu tampil nih bojone. Ojo itu ya. Pindah kekil tampil nih bojone. Are diucap sak bungkus. Dhisik melarat gak tuku saiki gratis gak oleh makan. Maksudnya. Ternyata diselidiki suaminya kena diabetes, kolesterol darah tinggi bukan karena sate dan kekil, karena jengkel sama istri. Makanya jangan ada dendam, gak enak sama. Apa sih kalau ingin bahagia? Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Terima dong pendapat orang lain. Jangan pendapat orang lain suruh terima. Berarti kita suruh terima orang lain, tapi pendapat orang lain tidak mau diterima, tidak fair. Itu biasa, ya. Makanya saya kalau praktek, kadang-kadang Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lihat bibirnya kecil, dahinya mengkerut, akan utang. Kok ngerti Pak Agus? Lah bener tak enggak? Bener Pak Agus, bener. Tapi aku tulun-tulun Pak Agus, mantep aku. Ya tak tulun. Suara jantung orang yang normal. Orang selalu bersyukur pada Tuhan, selalu baik kepada semua orang, tidak ada musuh dalam hidupnya, dan dia suka menolong orang. Pasti suara jantungnya seperti jarum-jarum. Nah ini tak tempel nontek langsung. Ini suara jantung diabetes kolektor ini. Tapi hati-hati suara jantung yang sekarang lagi ini. Namanya bradikardi atau aritmia. Ya saya heran saya sampai sak konco sak angkatane. Lu mati lah, lu mati. Itu suara jantungnya bradikardi, aritmia. Itu gini, deg-deg hilang. Deg-deg hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Deg-deg hilang. Deg-deg hilang. Deg-deg ketemuan langsung mati. Kenapa? Kenapa orang selingkuh kok mesti berat? Karena dia menipu. Jadi orang korupsi, markup, selingkuh itu menipu. Selnya di dalam ini bentrok. Kita ini punya hati nurani. Makanya saudara kalau kumpulnya dengan orang-orang baik, ada sesuatu srek, ya bicara mesti baik. Tapi kalau kumpulannya dengan orang yang tidak baik, katut. Gitu. Makanya kumpulnya yang baik, termasuk panggil saya ini termasuk kumpul-kumpul yang baik. Ya. Jadi panjangan saya bawa menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nanti makanya saya perkumpulan pasti, perkumpulan awet sehat Indonesia, cabang Surabaya. Nanti berdiri di mana-mana cabang Cirebon. Bahwa kesehatan itu bukan urusan dokter, rumah sakit, puskesmas, urusan kita semua. Betul? Pasti kan jalankan promotif dan preventif. Perkumpulan pasti. Itu visinya jelas. Otot kawan balung besi, awet sehat gak mati-mati. Lemak baik itu HDL ya, ini HDL. Kalau lemak baiknya naik, maka LDL-nya turun. LDL lemak jahat, low density lipoprotein. Kalau ini high density, ini lemak dibawa ke liver ke sini. Nah, ini apa LDL-nya pengen naik? Selain olahraga, guyonan. Makanya orang serius sejak ngomong terus nih, lu cepat mati. LDL tegang deh. Masalah biasa ya. LDL-nya naik. Makanya obatnya itu ya, kalau mau bicara komunikasi kayak gini, yes, oke, mantap, sip, setuju.
baru kebahagiaannya meningkat. Makin banyak yang negatif buat kaiso, negatif. Masa aku jalan tolong mas, kaiso, sulit, repot, males. Ya tidak ada rezekinya, tertutup. Kalau rezeki itu tidak ada, turun dari langit, tidak ada. Pernah dapat rezeki tampan ngomong 1 juta? Ada enggak? Mesti lewat orang lain. Maka baik-baiklah dengan semua orang. Makanya kuncinya orang sukses bukan kepintaran, bukan kehebatan, tapi dia berakhlak mulia. Good attitude, good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good action. Makanya jangan membenci sama orang, tapi memuji. Jangan mengejek, tapi mengajak. Jangan memukul, tapi merangkul. Jangan menghujat, tapi mendekat. Jangan destruktif, tapi inovatif. Jangan membentak sama orang lain, tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Tepuk tangan untuk kita. Makanya Indonesia perlu perubahan. Bukan cari orang pinter. Terlalu banyak orang pinter di Indonesia. Titelnya banyak, ngomongin ngototan. Itu sekolah itu. Gelarnya itu tumpuk-tumpuk. Nek bicara itu angel ditaklukno. Itu sekolah itu. Wis ngono ae gampang. Nggak usah sekolah jujur SMA, S1, tapi kalau bicara setuju, monggo panjenengan. Iku sekolah teman. Itu S2, S3 tapi oh, di sini tidak ada, di sini itu daerah lain. Nah ya, jadi aku nonton orang lain itu kadang Indonesia membutuhkan perubahan. Mudah-mudahan panjenengan nanti kumpul di masyarakat harus jadi perubahan. Nomor 1, change of culture. Nomor 1 harus santun. Nomor 1. Yang kedua adalah gotong royong, suka menolong. Ketiga adalah jujur. Yang keempat adalah semangat. Yang kelima adalah taat aturan. Itu yang dibutuhkan Indonesia ke depan akan lebih baik. Setuju? Asam urat jangan lebih dari 7. Asam urat itu bakat. Kalau banyak ya namanya bakat yang harus dikendalikan. Tapi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Tidak. Makanya pasien saya banyak, saya tidak pernah melarang orang. Saya boleh makan durian, syukuri, nikmati. Katanya dokter itu tidak boleh Pak. Ya dokter itu suruh baca dulu. Tidak usah ngelarang-larang orang. Duit-duit dewe. Silakan. Yang nggak boleh itu kalau terlalu banyak, berlebihan, saben hari itu tidak boleh. Apa yang disediakan oleh Tuhan untuk disyukuri, dinikmati, pasti ada positifnya. Tuhan itu maha segalanya. Bisa ada, saudara makan salak, itu ali-alinya jangan dibuang, dimakan. Saudara tidak akan sembelit. Tapi kalau aliannya dibuang, saudara sembelit, manis salaknya, saudara sembelit. Karena itu sudah positif negatifnya, gitu. Makan durian, tempatnya ini dikasih air, baunya hilang. Sudah yang terbaik kita hanya mensyukuri, menikmati. Banyak yang ya, panggilin teman-teman, ajakin makan bersama. Ojo serakah. Setuju ya? Pasti barokah. More you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Tidak ada orang suka banyak sedekah terus sakit-sakitan, hidupnya tidak enak. Tidak ada. Orang yang hidupnya tidak enak itu biasanya hitung-hitungan dan pelit. Indonesia itu banyak yang mentalnya broker, tidak mau kerja keras ingin dapat banyak, impossible, tidak mungkin. Ini loh pekerjaan, itu bagiannya, ini duitnya mudun, nah itu main apa? Kocluk, nggak kerja melok tanda tangan, nggak izin, inna rabbaka labil mirsad. Kita tidak melihat Tuhan selalu mengawasi. Tuhan tahu apa yang ada di hati saudara, ucapan saudara, dan perilaku saudara, semuanya terekam, balasannya persis sama. Makanya kalau tidak enak, ya jangan nyalakan si A, si B. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Syukur, pasien saya banyak. Jadi boleh Pak Agus ya. Kepiting boleh Pak Agus, boleh. Ada pasien, saya ngendok, kejawab, pisan dong. Ojo dhewe kan jawab. Layar, putih.
Peting soka. Toh, bebas sih. Jawab. Pusat enam kabeh pandani konco-konco. Banyak. Satu boleh Pak Agus, enggak usah satu, dua aja boleh Pak, enggak ada masalah. Nah, nanti kolesterolnya, asam uratnya apa enggak naik Pak Agus? Ya mungkin naik Pak, yang penting Bapak enggak usah periksa lab. Oh, naik. Jadi yang menyebabkan naik itu lab itu loh, ini lab itu. Nek enggak ada lab enggak usah, enggak kelihatan. Pokok panjenengan positif, seneng, asal enggak berlebihan. Punya duit itu dilarang sana. Jadi diabetes itu bukan karena makanannya, karena jengkel sama istrinya itu tadi, atau sama suaminya. Egois, pasti lah. Diabetes di atas 40 tahun itu emosional, malas olahraga, makan amburadul. Wis itu, kalau itu dirubah ya, true direction lah, kembali ke tengah. Makanya banyak-banyak introspeksi diri. Terima kasih. Jadi aku nanti dapat sangu, aku betul-betul merancang. Tapi yang muslim saya pesen cuma zakat. Nah, misalnya ada yang bilang dapat 700 juta. Ya apa Pak Agus ini? Zakat bersihkan dulu. Kasih kok terserah. Ponakanmu, orang tuamu, dulurmu atau siapa. Itu jangan dimakan. Haknya orang lain. Dipisahkan 2,5 juta. Tapi besar, eman. Ini. Oh bukan haknya kok eman. Akhirnya bonggolnya ini tadi ditipu sama keponakan. Sekarang kena kanker sama jantung. Asem saya. Salahmu dewe tak inget loh. Jadi makan. Nah kamu itu diberikan, kamu dijaga. As-shadaqatu taf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Sosial intelijen tadi loh. IQ. Menurut dia titelnya banyak, tinggi. Di hadapan Tuhan paling rendah. Lebih tinggi dari itu emotional quotient. Orang itu tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Lebih tinggi daripada itu spiritual quotient. Orang itu selalu bersyukur karena semua ini karena izin Tuhan. Yang keempat adalah activity quotient. Karyanya saudara. Karena saudara ini sudah berkarya. Itu tadi ada makanan-makanan tak icipi tadi itu. Itu karya loh. Jangan dikira. Itu panjenengan yang bekerjanya dengan ikhlas, amal jariah, masih sudah meninggal dapat terus. Karena karya itu diteruskan oleh apalagi ilmunya panjenengan mendidik pada anak-anaknya, apa karyawan bawahannya bagus, ilmu. Tapi tertinggi adalah social intelligence. Jadi saudara nanti bergerak lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial itu bagus. Bisnis tapi sosial, misalkan betul soto, pangus, tambah liwat, tambah londok, laris. Yang jualan misalkan 5.000, kalau ibu 4.000 gak apa-apa, wis gowo, kapan-kapan aja bayar. Gue tak kampung teko kabeh. Dulu saya praktek ya, nggak ada pasien. Akhirnya pasien tak suntik, tak obati, tak sangoni, mantel lah. Besok datang banyak dua mobil. Dari mana Pak? Dari bapak itu. Katanya Pak Agus nyamun. Lu nyamun gitu. Apa artinya? Memberilah dahulu, nanti kau akan mendapatkan. Jangan hitung-hitungan. Untuk sangu terus, Pak, tetangganya kena demam berdarah, kok ngamuk. Urunan, didoni dong. Kaki sumbang-sumbang, didoni dong. Hanya namanya kedonya, ya. Jadi 3 kali mengancam kesehatan hati 70%, kebiasaan 10%, makanan 20%. Nah, kebiasaan 10% termasuk olahraga, makanya jangan malas olahraga, ya. Olahraga itu yang penting teratur, terukur, sesuai umur. Dulu saya waktu muda sepak bola, tenis juara, bulu tangkis sampai mimisan, ya. Setelah sudah 50 tahun ini ya ganti sepedaan, ya. Ganti sepedaan. Dulu saya main sepak bola, angkatannya mustaqil. Karena tuwek ini saiki digiring ambil bola malah. Jadi pakai tubone ya. Jadi buyar aja. Dulu menggiring bola, sekarang digiring oleh bola. Jadi pakai tubone ya. Itu saya sepeda. Ya, jadi olahraga, teratur, terukur sesuai umur. Ada pasien datang 70 tahun, Pak Agus saya olahraga. Oh bagus Pak, jantungnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil. Bapak milih apa Pak? Futsal. Ya potong sikil. Cita-cita hidup kita selalu sehat, ya kan?
Sehat ini banyak, fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Saya doakan panjenengan nanti meskipun sudah pensiun sehat finansial. Rezekinya lancar, barokah. Panjang umur ini banyak bersyukur, hilangkan sifat iri dengki, perkuat silaturahim. Makanya pertemuan seperti ini kalau bisa ya jangan mendekati pensiun ya. Ya bisa tiap minggu atau apa itu rutin ya. Jebol perusahaan. Sukses ukurannya harta dan kedudukan, bahagia ukurannya hati. Banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Rumahnya 3, mobilnya 3, dia kena stroke. Sing nyetir mobilnya sopirnya, dia naik geledekan di sebelah. Apa? Tapi kalau panjenengan mudah-mudahan dia sukses, bahagia, bisa menikmati hidup. Tepuk tangan untuk kita semua. Bisa menikmati hidup apa? Tidak merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Jadi orang lain menjelekkan kita tidak usah dibalas, biar Tuhan dibalas ya. Tidak silau dengan gemerlapnya dunia karena semua titipan dan tipuan belaka. Tapi lakukan aktivitas tinggi dengan senang dan gembira ya. Jadi apapun bisnis saudara nanti, apapun Islam bagus, apa aku untuk rezeki tak kayak umroh bagus. Wah, mesti tidak akan bangkrut, mesti tambah sukses ya. Di sana lapor ya Allah, saya bisa pergi umroh yang dapat sangu dari Java ya Allah. Habisnya kurang lebih 70 juta misalnya. Tolong dikembalikan ya Allah dengan rezeki yang baik. Dikembalikan sama Allah, sana rumahnya Allah. Jangan minta, ya. Laporkan aja, fair-fairan aja sama Allah. Sana rumahnya Allah soalnya. Karena kecuali isin-isin gaya, ya. Gaya teman. Minta ya. Habis 200 juta naik haji diganti dengan bermiliar-miliar. Serius sih. Saudara di situ kerenteknya hati loh dituruti. Mau moto Ka'bah, kalau polisinya berdiri di sini. Kayak gini. Ya. Di Nabawi ya gitu. Kok pilek kabeh? Kok batuk pilek dan langsung dia terocos ini. Hati-hati, hati-hati ya. Penting hati-hati. Tapi yang penting untuk panjenengan karena sudah tugasnya suka humor ini. Punya joke. Makanya TV itu lihat tuh stand up komedi. Rukun, Opera Van Java itu menambah endorfin, nilai panjang umur, seneng, bahagia. Kayak sinetron itu menyebabkan stroke. Itu loh ketumannya benci aku benci. Banyak yang gitu. Benci ya. Nah kalau panjenengan suka humor, IQ-nya tinggi, saya pengen tanya pada saudara. Kalau saudara orangnya tidak seriusan ya, jadi enak udah suka. Binatang apa yang kalau ketemu lawan maupun kawan selalu menyampaikan perdamaian? Wanter sama ya. Bukan semut, yang betul itu kepiting. Kepiting itu kalau lewat saudara pakai lidi disenggol seret dia langsung peace. Kepiting, bukan semut. Ini saudara makanya masih habis pensiun tetap belajar. Kayak dikandani ojo ngengker. Semut itu dulu zamannya Nabi Sulaiman ada temannya yang titiknya hilang. Kok mikirnya apa wis ketemu aku. Ingamane apa wis ketemu aku. Itu semut. Tapi nek perdamaian itu kepiting. Kepiting itu lewat ini. Saudara pakai lidi sret ya langsung ke situ. Makanya suami istri harus bertengkar ya. Harus pisah. Ojo seneng jadu dong. Ya. Indonesia itu betul. Apa sih menyebabkan Indonesia ben enak itu? Banyak bersyukur dan damai. Nah, sekarang ini kurang bersyukur, banyak bertengkar. Yang datang adalah musibah, bencana, kesulitan. Tapi kalau kompak seperti keluarga besar Java ini, yang datang adalah barokah, rezeki dan kenikmatan. Tepuk tangan dulu. Saya lebih setuju kalau perusahaan itu memberi sangon itu gede-gedean pisang, ya. Ojo sing nanggung-nanggung ya. Tapi bagaimana kenyataannya sudah tercapai, alhamdulillah. Mendekati rahasia semoga masih jauh, jangan putus asa. Justru banyak masalah kita selesaikan ya. Yang penting syukuri nikmat Allah lain, tahu tuh nikmat Allah yang tersurat. Karena siapa akan menghitung nikmat pun akan mampu. Jangan ngomong wah aduh kurang. Alhamdulillah. Tambah astagfirullah ditolong. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilaku.
Ini namanya activity spiritual wisdom. Alhamdulillah, astagfirullah. Orang sakit barang tidak boleh mengeluh. Orang sakit tidak dijewer, malas olahraga, mangan kebablasan, ngamuan, suka menyakiti istrinya, jahat sama anaknya, lali sedekah, tidak pernah berdoa. Ayo kita bersyukur orang sakit. Iya, Tuhan mengingatkan saya terima kasih, saya akan berubah menjadi lebih baik. Tuhan menilai, kamu berubah, kasih banyak umur. Tapi nek mangkel ambil dokter, ambil perawat dan lain sebagainya, wah tambah blunder, cuci darah dan lain sebagainya. Terakhir sampai saya ditanya, saya itu mendampingi seperti itu. Saya ditanya, Bagus, pengalamannya Bagus 20 tahun lebih mendampingi orang yang sakaratul maut. Bagaimana yang meninggalnya Bagus? Hanya ada dua. Orang yang tulus dalam hidupnya dan orang itu suka menolong orang lain. Kalau tak rangkul, pikir ya, bismillahirrahmanirrahim, saya lihat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas kalau subhanallah, langsung seren. Tapi sing ngamukan, tersinggungan, egois, mati gitu. Sampai ibunya tanya ke saya, gimana Pak Dokter, Bapak kok kaki-kaki? Saya bisanya berdoa, Bu, ya Allah, kalau memang kau ambil mudahkan ya Allah, kalau kau sembuhkan cepatkan ya Allah, jangan kau buat kaki-kaki begini. Pasien ini kasihan ya Allah, keluarganya bingung, dokternya stres. Ya nek 2 hari langsung berangkat gak masalah. Lagi 1 bulan. Ibunya ke saya, gimana Pak Dokter, Bapak kok kaki-kaki aja? Silakan Bu, bangun. Siapkan oksigen ya Bu ya. Siap Bagus. 1 oksigen besar harus bayar 1,5 juta. Kalau isinya habis harus bayar 300.000. Jadi 1 tabung besar 1.800.000 dan ini habis setengah hari. Jadi 1 hari 2 tabung 3.600.000 untuk oksigen tok. Belum dokter, belum infus, belum obat. Baru oksigen. Seandainya besok panjenengan pulang sampai di rumah, terus ada tamu, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang panjenengan hirup mulai lahir sampai sekarang. Oksigen tok, gak usah anak, gak usah mobil, gak usah rumah, oksigen. Mulai lahir sampai sekarang lagi. Panjenengan jawab. Panjenengan kayak gini aja. Mati ya, ono sing ngamukan, ono kok pelit sama istrinya, gitu kok tidak mau nambahin sangunya anaknya dan lain sebagainya. Yuk setelah kita selesai, itu doa dari ada suami, dari istri, dari anak-anak, kita berikan kebahagiaan kepada mereka. Tepuk tangan untuk kita semua. Saudara orang yang sukses, pasti di belakangnya ada istri-istri yang hebat, betul? Tapi kalau ada istri yang hebat, pasti ada suami yang stres. Karena ternyata banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet. Tapi kalau istrinya sudah bagus, suaminya sakit, biasanya dia egois. Jadi kalau egois diturunkan, cerewet dikurangi, terjadilah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ada suami tanya gini, Bu, Wah, cuma marah-marah tak anaknya itu kasihan sekolah sampai sore, PR-nya akeh, saya dimarahi. Kenapa ya? Ide anaknya nggak gampang, gak usah melok-melok, tak kerumes lambe. Makanya sekarang kan mulai banyak gerakan suami males omong. Ya itu mau dikerumes lambe. Makanya ibu-ibu kalau ngomeli suami sudah saya di tembok, ini kan jadi terus no, nyerah ini bukan? Kan diterus no kayak bundal lagi. Mati ya. Paradigma sehat mencegah sakit lebih bijaksana daripada mengobati. Setuju ya? Sudah nanti tidak kerja, tetap bangun pagi, sholat subuh, terus jalan kaki atau olahraga. Ya, ojo tambah enak-enak harus prayu harus jangan. Ya tetap ibadahnya yang bagus, seperti yang muslim ya. Cek tensi jangan lupa tetap 1 bulan sekali, 1 minggu sekali boleh bagus boleh. Deket-deket aja sekarang boleh di bidan boleh. Di klinik boleh, yang dekatnya di Puskesmas ya. Puskesmas itu memang tujuannya untuk mencegah ya. Puskesmas itu kan dulu singkatannya pusing keseleo masuk angin ya. Jadi pasiennya telu pusing Puskesmas, pusing keseleo masuk angin ya. Makanya saya pindah dari Puskesmas ya gara-gara
meriksa bolak-balik 6 tahun ya. Sakit apa Bu? Pusing, keseleo, masuk angin, ada kukis, masuk mantap. Ilmunya gak nambah-nambah. Ya. Nah, sepedaan ini menguatkan jantung dan sendi, ini bagus ya. Saya juga buat klub sekarang ya. Klub goes ya, goes. Sepedaan itu jangan seperti ini. Gak mungkin motor sepeda, mesti motor blowoan. Ya. Ini. Ya wes, Pak aku tahu gak sepedaan senam. Senam mau bagus boleh. Di mana boleh, di mall aja boleh. Tapi aja diketokno delay. Apalagi sebelah malah mengangkat. Apa akibatnya? Sing mburi gak senam-senamnya kelima luwe. Dosa. Ini namanya senam aurat. Ya. Senam itu seperti ini loh, bagus ya. Seragam, pakai topi dan lain sebagainya. Gak mungkin ya kelima luwe wong iki tuwek-tuwek kabeh. Iki senam lansia ya. Ini tambah meker ya. Nah, yang penting jogging ya. Jadi jogging ini penting. Ternyata ini ya, tidur one day one apple, one day one iron, one day one thousand sedekah ya. One day one apple. Apel itu membersihkan paru-paru, melancarkan buang air besar, menguatkan daya ingat, mencegah pikun, menurunkan kolesterol ya. Makan apel yang bagus itu dikerokoti karena merangsang enzim yang ada di mulut. Ojo jus itu orang gangguan pencernaan dan orang itu malas jadi jus. Sama istrinya ngejus nggak apa-apa. Ini sama apel itu dikerokoti ya. Soalnya merangsang melatih otot-otot di wajah sama merangsang enzim. Nek untune bokang ya apa bagus ya iso ciri-ciri. Lah nek ompong Pak Agus ya muten. Ya, jaga hati yang sabar dan ikhlas seperti keluarga besar Jaffa, tolong dipertahankan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini saya terapi senyum tertawa, ya, senyum tertawa. Ini kalau laler masuk sini, opo ya. Ini 1000 lansia, ya. Terus kemarin tak ajak di Kenjeran, ini tak ajak. Sing dodol kerupuk ngomongin, ini om, ono dokter gendeng, aku dipikir gendeng. Orang jualan itu harus senyum, ya. Tidak senyum, ada pasien datang ya, perawatnya itu tidak senyum, itu tambah jerit pasien. Sajane klorone gak nemen begitu perawatnya mencucu tambah waduh, ampun, karena mencucu. Jadi banyak keluhan-keluhan itu 70% dari psikologis. Jadi kalau perawatnya senyum, sudah tak latih, itu 30% menurun. Dokternya juga ramah 30%. Jadi obatnya 30%. Makanya banyak pasien saya keluarnya kuat. Tenang, Bu tak kasih obat dulu ya supaya nyerinya tidak hilang. Kemudian dia cerita, gini, oh iya, sudah betul itu. Terus Ibu tidak sakit lagi? Enggak, mana obatnya ini? Ternyata pengen diperhatikan. Psikologis, psikosomatik. Makanya sekarang banyak orang sakit psikosomatik. Itu cirinya shopping dokter. Pindah-pindah dokter. Dokter ini ngomong, enggak apa-apa, Bu, sehat semua. Goblok dokter itu. Sehat, pindah dokter lagi. Pindah dokter. Shopping dokter. Orang itu gangguan jiwa. Kalau ada gampang jadi, ya itu loh. Jadi hatinya 70-80% penyakit dari hatinya. Kalau hatinya tidak diobati, tidak akan bisa blunder. Ya, masuk dalam siklus vitiosus. Lansia, ya, lansia tak kasih setiap bulan tak periksa, ya, ajak terapi senyum tertawa, ya. Senyum itu yang penting ikhlas. Yang kedua pokok bibirnya seimbang. Tak latih supaya tetap awet muda. Coba Q, bilang Q, itu ada 13-15 otot di wajah berkontraksi, melebar pembuluh darahnya, oksigennya masuk sehingga orang itu awet muda. Tapi kalau dia sudah tua, maka dia awet tua. Ya. Kalau sudah tua tidak bisa muda, tapi awet. Tua tapi sehat. Ya, Q, tarik X, harus sama. Kalau dia Q, X. Q, X. Kalau orang itu dengan hati, dengan passion, dengan ikhlas, mesti diikuti body language, kepala ditundukkan sedikit. X. Coba Q, X. Gak usah Q, X. Apa? Ojo kaken. X. Biasa aja. Coba Q, X. Sekarang Q-nya disimpan. Ini sebagai untuk latihan. Ya. Q-nya disimpan langsung. Jadi kalau begitu pulang, Mama X.
mamanya masuk dapur cekal, mama, mama nih gue anak, lilit tanggil, bapakku tuh pelatihan, lali kondo, mobil obat, bonang sakit nih, gangguan, saudara jawab, ekspresi, change, no change, no chance, you change you will, you can change you will success. Tepuk tangan untuk kita semua. Saudara, sudah lansia nanti sudah mendung itu tua. Nek tidak banyak inovatif, bosen. Orang di mana-mana tuh, nang kamar ketemu, nang ruang tengah ketemu, nang dapur ketemu, nang kamar ketemu. Yo ngono, macet. Ini harus perlu inovasi. Makanya saya bilang pada orang tua sing anaknya sudah sukses semuanya, dia tinggal berdua. Kalau minggu bagaimana? Ya ambil kursi, buat teh, duduk di taman. Namanya anak nggak bisa belikan tiket untuk mengunjungi ke sana, ya duduk aja berdua, depan terus kita ada ting, oh ami udah lama. Banyak kemarin saya ditelepon sama pasien, aku sering Pak Agus temenan, apa sih Pak? Pak Agus penting. Ternyata dia bapaknya kena stroke, yang putrinya kena kanker serviks. Jadi tulangnya sudah kena sama-sama, dia sudah diambil. Loh Pak, putranya mana? Gak ada Pak, sudah berdiri saat ini di Abu Dhabi dan lain sebagainya. Jadi Bapak berdua sama-sama tidak bisa berdiri di tempat itu. Terus gandengan ini baru ngomong-ngomongan, ya. Kok ngenteni loro, sehat, kok gandengan. Penyebab sakit itu hanya 4, pola pikir, stres 80%, pola makan, pola hidup. Yang meningkat adalah kakek pola, ini meningkat. Cokret. Tapi saya senang karyawan Java ini di sini tidak ada yang merokok. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Senang kan? Ini orang-orang sehat semuanya. Ya. Di sini, di luar tidak ada. Tapi sebetulnya tidak apa-apa ya. Prof Ayu itu rokok benar. Ada dokter sih ngelarang nggak boleh rokok mengeluarkan. Sebetulnya Tuhan itu maha adil. Manusia tidak bisa adil. Tuhan itu adil. Ada siang, ada malam, ada cantik, ada jelek, ada laki, ada perempuan. Ada bahaya perokok. Sebetulnya ada manfaat perokok. Tapi yang ditahu di kotaan itu hanya bahaya perokok, bahaya kanker, jantung koroner, kehamilan. Tidak pernah disampaikan manfaat perokok. Padahal ada 3 besar manfaat perokok. Yang pertama adalah pencuri takut. Orang mau masuk rumah yang di dalam merokok. Nah efeknya rokok kan batuk. Pencurinya lah karena dia masih bangun. Kalau dia nerobos, berarti dia nanti celaka. Yang kedua, anjing takut. Orang dikejar anjing mesti lari. Orang perokok juga lari. Dan orang perokok itu biasanya nafasnya terbatas. Dia mandek terus dodok, menggos-menggos. Pas dodok anjingnya berhenti, lu cukup waktu, padahal ngatur nafas. Anjingnya lah gini kan dipikir cukup waktu, padahal ngatur nafas kan. Orang perokok kan nafasnya terbatas. Yang ketiga, orang perokok itu biasanya orangnya romantis. Orang perokok mesti bagus. Iya mah, nggak apa-apa, mesti gitu. Manis orang perokok itu. Kenapa? Setan wedi. Orang itu merokok di teras, setannya nyedek. Lu geni aja mutrek dari wangi. Setan kan dari api. Nah orang merokok nyedot api, setannya nyedek. Lu geni banget, nah aku ya hanya orang perokok itu jangan main-main sama orang perokok. Orang perokok biasanya orangnya berbahaya kan? Sehat artinya selalu erat hubungan antar teman. Hanya sehat semuanya ya, yang rukun sama teman. Sehat fisik, bekerja, psikis, tidak galau. Orang galau itu ternyata lupa dengan Tuhannya dan dia dilupakan oleh Tuhan. Dan orang yang galau biasanya kakean cicilan. Iya, banyak ibu-ibu sudah nyicil rantang, masih nyicil tupperware, ya, nyicil kudu, bros, ada jepit, ember, barang. Saya lihat di kantor-kantor itu ada ya, ibu itu yang provokasi saat itu. Sudah sepi, pelayanan sudah rada sepi, ngomong, Bu, daster ping 5, gak ada uang bukan. Anu kudu nyoba daster kabeh. Kultur
kultural, spiritual, lingkungan, teman yang baik, kondusif, produktif, bukan yang provokatif, destruktif, finansial. Ini saya memberi terapi senyum tertawa ya. Jadi di situ ada bermacam-macam senyum. Jangan menggunakan senyum sinis. Misalkan saya dokter sinis kepada pasien BPJS. BPJS saya rewel lah itu tapi ya. BPJS itu tetap backingnya Tuhan. Makanya orang yang mau merawat BPJS pasti rezekinya banyak. Makanya saya tidak pernah sebelum ada BPJS saya tidak pernah membedakan pasien BPJS tidak. Yang membedakan kadang-kadang salah. Kalau BPJS pakai kipas angin, kalau VIP pakai AC. Tapi mereka nyuntik operasi harus sama. Kayak nyuntik berbeda, bahaya. Misalkan dia kalau VIP mau nyuntik, dia dok selamat pagi, mohon maaf bu disuruh pak dokternya nyuntik. Tolong bokongnya dilorot sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Ada BPJS, katamu kelorotan. Saya kadang-kadang suntik di puskesmas kayak gini. Aduh, ngomong suntik. Kawin ngomong BPJS kaki peloro. Boleh ya. Jadi ini ada bermacam-macam senyum sinis itu sini. Nah, itu sinis. Ada senyum yang simpul itu biasa seperti bapak-bapak yang sini. Itu sini. Ada yang senyum biasanya ibu-ibu ya itu mulutnya ditutup. Itu pegawai yang mendekati pensiun. Biasanya untungnya rotok bokang. Ini namanya senyum malu. Tapi hati-hati yang pegawai muda-muda yang masih bujang-bujang itu biasanya menggunakan senyum menggoda. Itu ada senyum selingkuh. Itu ada di bukunya The Branding of Smile. Biasanya kalau ada perawat magang di puskesmas atau di rumah sakit itu kadang-kadang ketemu dokter yang baru lulus masih bujang, yang ganteng. Itu kadang-kadang perawatnya saya ingatkan ojo menggunakan senyum menggoda atau senyum selingkuh. Ya apa bagus tarik di belakang ternyata senyum selingkuh itu lidahnya dikeluarkan sedikit. Mas dokter, itu bahaya. Ya. Itu namanya senyum selingkuh. Ini emotional detox ya, stres dibuang, ya stres dibuang. Ini emotional detox. Nah yang penting bapak-bapak kalau nanti sudah pensiun fit tetap 5 ya. Fit sehat ya olahraga 15 menit, kalau jalan kaki 3-5 km ya. Yang malas olahraga bagi yang muslim, sholat merupakan olahraga terbaik. Panjenengan sholat rukuk 90 derajat, red, tidak ada low back pain karena sarafnya ketarik, mesti bunyi. Rotok. Kalau bangun bunyi, klotak. Jadi dengkulnya wis kokok. Fresh. Tubuh segar bugar, pikiran padang, rekreasi, mancing, terapi musik ini bagus. Jadi obat itu jangan pil toh. Tambah tua itu tambah pil wakil. Ada BPJS bagus. BPJS itu untuk menolong orang lain. Kecelakaan, operasi, menolong. Kita bayar premi untuk orang lain. Orang lain mendoakan kita sehat. Masa ada yang mau sakit sih? Coba yang mau nama di Dr. Stomo saya bayari. Ayo sama di Griu fit 1 hari 1 juta. Tak bayari. Atau di ICU tekat-tekatan mana? Tidak ada. Jadi orang sakit itu dari dirinya sendiri. Makanya ada BPJS tambah berbondong-bondong. Puskesmas rumah sakit. Bawa tas kresek ketemu kocok. Sampai obat pemilu 5. Aku Jadi terapi itu ada terapi rekreasi, mancing. Ya, ini terapi. Pikiran padang, seneng olahraga, boleh terapi musik, terapi warna. Kalau dalam rumah tangga suaminya suka marah, catnya rumah itu biru, ngajaknya pergi ke pantai, terapi gelombang, itu menenangkan. Kolesterolnya nggak turun-turun, catnya rumah hijau, ngajaknya melenceng ke taman, kolesterolnya turun. Nah ini dikeluarkan kamu, kan CT merah, nonton tinju, yo banget, ya. Terapi musik, cirinya orang bahagia itu harus bisa nyanyi. Sebab dengan nyanyi maka stres ini keluar. Cuman kalau suaranya tidak enak, itu yang denger kan yang stres. Makanya penyanyi datang mesti datang.
Mas saya ingin nyumbang lagu. Loh, padahal bisa ya? Coba dulu, saya ingin menyumbangkan lagu. Begitu suara saya tidak enak, loh kok gini Pak Agus? Saya kan sudah izin, Mas ingin menyumbangkan lagu. Artinya lagu yang sudah enak buat sumbang. Kan marah-marah. Ya, nah ini orang yang emosional. Ya, akhirnya banyak artis-artis yang lebih cool, lebih damai. Itu ngajak saya, ini bagus sama saya aja. Ya, sekali ciptakan lagu. Oh ya, akhirnya ya lumayan ngehit ya. Terus lagu yang dengan saya itu yang syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Akhirnya artis-artis banyak, lagunya dengan teriak. Dokter bisa nyanyi. Hanya ada artis yang datang dan bagus, mari buat lagu dengan saya. Oke, lagu apa? Untuk mencegah perceraian. Sekarang ini paling banyak perselingkuhan dan perceraian. Setuju Mas? Panjenengan sudah tahu kenapa kok banyak perselingkuhan dan perceraian? Tidak tahu Pak Agus. Loh, Anda aja. Dulu perbandingannya 5 wanita 1 laki-laki. Sekarang ini 9 wanita 1 laki-laki. Makanya rondo-rondo saya ini kalau nyerang. Betul kan? Betul ini saya. Dulu saya ngajar di mahasiswa zaman saya dulu, muridnya 200, laki 100, wanita 100. Sekarang 250, lakinya 50. Perempuannya 200. Betul, banyak. Ya kecuali ini yang banyak laki-lakinya dan banyak. Ini khusus ini ya. Nah, terus suami istri datang. Suami istri wis baik. Mama kalau pakai baju itu cantik, seneng aku. Sip. Jawabnya istrinya kasep. Coba sekarang cewek-cewek di kantor dipuji temannya, Mbak, sampai pakai baju itu, soft sekali, cocok, sip, sampai body ini sampai kayak mosok sih Mas, mosok sih, dicocok temenan, ya. Jangan percaya sama laki-laki di mana-mana itu buaya, ya. Tapi perempuan itu lubang buaya. Ini terapi musik spahir Pak. Mandi bongkoang, ibu-ibu boleh loh. Nanti kalau dapat rezeki banyak, supaya tetap cantik mandi bongkoang. Mandi susu, mandi apel, mandi tomat, boleh. Supaya segar. Yang belum pernah saya lihat adalah mandi lombok. Bersyukur masih diberi hidup, kepercayaan, bekerja sampai masa purna tugas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang penting pokok tambah plus, hilangkan sifat jengkel, mangkal, dendam, egois, tidak ada. Ya, kalau nanti ada mangkal dendam, istrinya maafkan, anaknya maafkan, mantunya maafkan ya semua. Bapak, ibu tak akan menghadapi pensiunan ini dengan senang. Penyakit yang sering terjadi adalah stroke. Ini umur 12 tahun paling muda ya. Sudden death, ini hati-hati. Kalau diabetes itu pasti paling gampang sudden death. Karena sarafnya mati. Ya, makanya yang sudah kena diabetes, tolong jangan sampai terjadi komplikasi. Cepat dirubah. Jangan emosional, jangan malas olahraga, cuma jalan kaki aja, ya. Terus makannya dikendalikan, ya. Sudden death, mati mendadak. Enak main komputer mati. Ngajar seret, mati. Enak golf seret, mati mendadak. Tips terhindar stroke, diabetes, hipertensi, berpikir positif, banyak bersyukur, olahraga teratur, bersedekah dengan senyum, berdoa. Nah, ini ya, makan cukup, gizi seimbang. Jangan seperti ini. Lah ini umur 80 tahun lompat galak ya. Lah nek iki merocot apa gundule gak hilang. Ini namanya orang tua biaya. Ya. Tapi berusaha senyum dan ikhlas ya. Ikhlas, masih kebanjiran dia tetap senyum, gak ada masalah. Gelondong ke sini pun dia tetap senyum di sini ya. Paling megap-megap di sini. Ini orang yang bahagia, santai ya. Gejala demensia ya. Ini orang ini menolong orang ya. Orang ini kena stroke, nggak bisa jalan. Tapi sebelahnya ini buta. Dia menggandeng yang buta. Dia sulit, ada yang lebih sulit.
dia tolong. Tidak semua orang, ya. Ini. Jadi ini kenapa kok digandeng? Dia punya pikiran, hatinya dia berbicara. Ini gandeng terjadi sesuatu yang bahasa Inggrisnya jelungu. Ada kesandung apa gak jelungu? Tidak semua orang punya hati seperti dia. Buktinya apa? Sing liyane mek nonton tok. Ini bahasa Inggrisnya delongo. Ya. Jadi iki wedi jelungu, iki delongo. Ya. Bahasa Jermannya ngowoh. Ya. Alzheimer, pikun. Hati. Ya, jangan-jangan ada yang kadang-kadang pusing, kepala tidak enak, ada yang kadang-kadang keluar. Pokoknya cirinya kalau ada orang keluarnya di kepala, biasanya orang itu tidak mau dikritik, tidak mau diberi masukan, rigid. Kalau orang itu keluarnya di perut, gelegean, ngosok angin, kadang-kadang puyuhnya tumpuk itu. Orang itu mudah cemas, kagetan, dan orang itu biasanya terlambat makan atau kaliren, ya gitu. Jadi ada pegawai datang selain tidak punya penyakit, tahu-tahu sampai masuk kantor duduk plek langsung seliut, terus ingat lagi. Ada yang gitu ya, itu namanya mild cognitive impairment, gangguan memori ringan. Orang itu biasanya lupa sarapan. Makanya obatnya bukan ke dokter, tapi diajak nang warung tuku sego pecel. Sego pecel lagi rawon panas. Tapi nek ada orang itu hipertensi, terus diabetes, ya kolesterolnya tinggi, tahu-tahu kok seliut, terus ingat lagi itu awal dari stroke. Namanya TIA, transient ischemic attack. Maka orang ini cepat dibawa klinik untuk dikontrol segala sesuatu. Tapi nek seperti panjenengan sehat, setiap eling lagi gandeng kenai jangan nang warung, ya pokoknya pecel habis itu rawon. Yang menyebabkan penurunan daya ingat, ya ini merokok dan lain sebagainya, stres. Nah, harus hati-hati dengan asam urat, ya. Asam urat ini yang paling banyak pada jeroan emping. Kacang ini juga jangan terlalu banyak. Tapi kacang itu sebetulnya ada zat namanya arginin, kuatkan jantung. Jadi kalau bapak-bapak sehari makan kacang satu gegem, maka kuatkan jantung. Di situ ada zat namanya arginin. Tapi kalau satu black cekot. Bayem, tomat. Nah, ini tomat ini bagus, makanya jus paling bagus untuk bapak-bapak apel, wortel, tomat. Tapi tomat ini asam uratnya tinggi. Kalau asam uratnya tinggi, maka tomatnya diganti pepaya. Tomat ini bagus untuk apa? Lycopene. Untuk apa? Prostat. Jadi laki-laki di atas 50 tahun di situ prostat, maka buahnya yang bagus tomat. Ya. Kenapa banyak laki-laki kena prostat? Karena jendel, tidak pernah keluar. Harusnya seminggu sekali keluar. Ini telung bulan gak metu belas. Jadi nyangkut, ya jendel. Karena kantor di sini kedebak. Terus gangguan prostat. Gampang soalnya mendeteksi itu gampang. Tape ini ya banyak sama ya. Kecut, kecuali yang digelek itu tidak. Itu nape. Buah ceri ini dengan asam urat, apel, pisang ini bagus untuk semuanya kecuali gangguan ginjal. Kalau cuci darah jangan dikasih pisang, langsung mati dia, ya, karena kaliumnya tinggi, ya. Misalkan, ayo kunjungi cuci darah, jadi bayi bisa, dia lari makan langsung. Jagung bagus, ya. Brokoli untuk ibu-ibu bagus mencegah kanker, tambahi dengan kunir putih, ya. Kolang-kaling ini bagus untuk yang linu-linu. Jadi kalau wanita linu-linu itu satu menopause karena estrogennya menurun. Kedua, kenapa? Wanita itu kalau sudah tersinggung hatinya sulit memaafkan. Makanya risikonya kalau osteoporosis ya kanker, ya, karena tidak bisa memaafkan, ya. Karena kalau ada suaminya yang selingkuh, maafkan saja. Supaya gak kena cekok-cekok, ya. Nih kolang-kaling, ya. Cincau ini membersihkan usus. Mendetek menguras usus, mencegah kanker usus, ya. Cincau, cau. Jadi kolang-kaling dan cau itu
itu makanan yang menyehatkan. Makanan kita waktu kecil ya, SD, SMP itu kan pasti cau, tomat, tape. Nah, anggur merah ini untuk ibu-ibu supaya tetap cantik. Ya, ini kekuatannya pada kulit dan bijinya. Jadi kalau makan anggur merah, bijinya jangan dibuang, ditelan aja. Tapi kalau tumbuh di perut ya nasibnya. Ya, ini untuk mahal Bu, mahal Markus, puluh ewu. Golek anggur Jowo, juwet. Lalu murah sehat, ya. Sama kalau bedak yang mahal-mahal, pengen murah ya botol itu cukup ya. Nah, kalau ada kolesterol tinggi, tidak turun-turun, nah istighfar turun dengan lipitor, tidak turun, tambahin manisa. Ya, manisa ada yang kecil, sedang, besar. Ambil yang sedang, dikukus. Jadi dikukus, diambil, dijahit, digadu sehari satu saja. Karena turun drastis, ya. Jadi satu. Ini untuk kolesterol yang intractable, ya. Bandel. Hati-hati zaman galau, banyak orang mengeluh pertengkaran, fitnah dan lain sebagainya. Keluhannya sulit tidur, ya. Kita masuk yang namanya global stress. Makanya bunuh diri, depresi itu banyak. Tapi untuk panjenengan ini saya bawa menuju global sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Global stress, mulai orang banyak sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun tidak bisa tidur lagi. Itu yang seperti panjenengan mendekati pensiun atau tangi akhir. Ya apa ya begitu. Tapi ada juga yang santai, ya, pulang kerja nonton TV, blengsek, bangun-bangun menjelang subuh. Ada enggak? Tanda-tanda kuareken, ya. Stop galau, coba keluarga besar Jawa galau, no way. Rezeki, oke. Sehat, kompak, purna tugas, yes, gitu ya, coba. Galau, no way. Rezeki, oke. Sehat, kompak, purna tugas, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Kamu kabarnya? Yes, sehat, tetap. God always listening and understanding, ya. Tuhan tahu apa yang dengarkan dan tahu sekali. Sadari makin tua makin banyak dosa, harus bijaksana, ya. Nah, tak kasih ilmu sedikit tentang kanker. Kanker yang terbanyak adalah kanker leher rahim dan kanker payudara. Bapak-bapak aman, bapak-bapak ini yang banyak, paru dan hati ini paling banyak. Hati ini yang bagus untuk melindungi hati itu adalah kopi. Jadi antioksidan yang bagus untuk liver adalah kopi. Cuman kopi kadang-kadang ada yang redet, ada yang bulu hatinya tidak kuat dan lain sebagainya, ya. Tapi kopi, makanya yang tadi tidak kuat larinya pindah ke teh hitam. Teh hitam itu mahal dan sulit. Yang banyak dijual-jual adalah teh hijau. Tapi yang paling enak adalah teh, ya. Ini kanker serviks, ya. Ini yang direbutkan orang-orang yang selingkuh, ya. Barang sak ini, ya. Bicara ini rasanya kok durian, namun ini kok keceren, ya. Ini penyakit sehari-hari saya, ya. Nah, kenapa terjadi kanker serviks seperti itu? Hati-hati untuk ibu-ibu, kadang-kadang jaga kemaluan. Jadi kalau kencing harus lihat. Kamar mandi itu bersih atau tidak, diyakinkan. Kalau tidak bersih itu risiko. Di satu sisi mau memasuki sukses yang kedua kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi tidak usah yang stres, happy, ya. Tantangan lebih berat tapi peluang juga makin besar, ya. Perlu motivasi, sehat, ya. Ini saya bekerja sukses, semangat, inovasi. Nah ini tadi untuk bisnis, ya. Kebersamaan, keikhlasan. Makanya buat WA, buat grup, ya. Yang penting belajar keikhlasan. Ini saya suruh memberi motivasi marinir, 1000 marinir, ya. Sampai Bu Adi Supandi senang, ya. Saya dia tadi tank kayak Pak. Bu Penny dulu peluru, saya kira awak pakai tank. Itu aku tolong Pak, calon-calon jenderal itu dimotivasi, siap. Ya, ini sih ngelawan nuklir Kim Jong Un, Kim Jong Un Pak. Jadi nuklir tekan ini baru itu meluncur, ya. Jadi nuklir meledak di sini. Aisyah, ini saya suruh akabri. Calon-calon jenderal ini, ibu semua bilang, wah, mesti panggil jalan Indonesia. Nah, tak hadiahi kapal bagus. Dua, satunya dari Gubernur AL, ya, Pak Guntur. Ya.
Jadi rumah saya isinya peluru kantor. Tak jeneng BUMN bisa ya. Kemarin di Inka yang itu dikasih kereta 2 ya. Jadi tips menang di era merah. Nah, ini masih ada. Self confident, perkuat nasionalisme, cintailah produk-produk Indonesia. Jadi ini kalimat khusus. Membangun keterampilan khusus, spesifik skill. Sekarang lulus punya skill yang kerja dulu, sekarang ditambahi entrepreneur. Nah, tadi ternak atau apa terserah ya. Sekolah itu penting, ya. Ini penting. Dokter sekarang nggak cukup spesialis, super spesialis. Ada ortopedi itu spesialis, ada yang khusus hand, khusus siku, khusus hip, khusus tulang belakang. Sudah super. Makanya jadi dokter putranya harus spesialis, minimal itu. Nggak bisa spesialis ortopedi, urologi, bedah saraf. Ya. Nah, dokter umum dok, 1 tahun sekitar 4.000 dokter umum. Pengen di kota besar. Akhirnya apa? Ya kalau kota kanan dulu ya statusku. Suntik, BPJS sunat. Tidak bisa, harus plus. Jadikan yang penting kecepatan. Jadi Pak Aswar Anas sering manggil saya untuk memberi motivasi dengan go internasional ya. Ibunya ya, ibunya pas ulang tahun saya melepaskan buku Hidup Sehat Bahagia Ikhlas dengan Ridha Allah dan emotional detox. Emotional detox itu hati yang belum bersih itu dicuci. Kalau emotional fairness ini rezeki yang masuk ya. Kalau sehat, sukses, bahagia itu di situ ada mencegah selingkuh. Bapak sudah tahu ada 21 titik erotis pada wanita. Sudah tahu belum? Belum. Terus punya putu barang belum tahu. Ya anak gede-gede datang semuanya. Kalau cok belang. Di buku saya ada ya. Jadi terus kalau ada anak yang nakal salah satu doakan. Ini di buku saya ada doanya. Nurut ya, agar pelanggannya datang semuanya. Barangkali yang mau bisnis ya, ada doanya. Amin Sulaiman alaikum bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya baduni muslim semua ada. Banyak yang betulan anu datang semua sekarang alhamdulillah. Matur nuwun sama pangeran. Semuanya bukakan itu hati pangeran. Ya. Tapi kamu yang lama bagus ya. Oleh betulan yang tambah lobo. Acaranya aja pelit-pelit kayak orang pun bisa. Ya. Nah ini terapi gelombang ya, di melepas penyu. Nah, kita harus boleh sayang sama manusia toh, sama hewan juga sayang ya. Irhambukan fil ardi, irhambukan fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, bisa ada di langit akan dilihat. Makanya anggrek saya, mangga saya berbuah terus. Karena nyirami tak jauh, ayo mandi. Ada saya keluar gendeng. Tak belajar. Ya. Nah ini, oke, kamu tak lepas ya, tak lepas ke laut. Dan dari 1.000 yang selamat 100, dari 100 yang kembali hanya 2 itu bertelur. Ini jangan ngomong-ngomongan untuk ini. Malamnya netes, paginya ya dilepas ke pantai. Nah, diantarkan ke pantai. Ayo pantai, yuk sampai besar, nanti jadi penyu hijau, nanti bertelur lagi. Nah, ini menyayangi alam. Ya, pantai Sukamandi, jangan lupa ke Pulau Merah ya. Ini makan buah naga, ini antioksidannya tinggi ya, jadi bagus sekali. Jangan lupa ke pesantren, belajar ngaji. Bapak yang muslim bisa ngaji semuanya. Nanti takoni marok buka, jawabnya yes, langsung cukos. Belajar ngaji ya. Nah pakai bulu ya, malamnya ke Ijen ya, baik Ijen. Jadi harus pakai apa? Masker karena keras. Ternyata di sana nyari apa sih orang dunia itu? Jepang, Jerman, semua ke sana. Tunggu, Blue Fire. Ya, saya tidak pernah lihat semuanya. Nah, ada 2 di dunia, di Ijen dan di Islandia ya, Blue Fire, api biru. Alhamdulillah, saya umur 54 masih bisa ke sana. Saya memang sering naik gunung ya, alhamdulillah masih kuat lah istilahnya ya. Nah ini waktu di Gunung Alpen ini lebih berat lagi, perlu tim yang kuat, semangat yang kuat ya.
ini luar biasa. Aku nggak Maksudnya saya tidak ada di sini. Ya. Jadi semua kita semua sukses dan selamat. Tepuk tangan untuk kita. Jangan terkecoh, ya. Semoga dengan bantuan ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, nanti terakhir tak kasih doa supaya panjenengan tetap dijaga kesehatannya, keselamatannya, rezekinya lancar, bisa menikmati hidup, ya, dan tidak ada masalah dalam kehidupan. Jadi dicintai Allah, maka semua keinginannya akan mudah dikabulkan. Silakan, bisa konsultasi dan pakai biaya. Silakan. Ada di belakang. Minimal sehat, sukses, bahagia dengan kita Allah. Tapi kalau hatiku sih kotor, gak enak, emosional detox. Tapi aku pengen rezekiku masuk terus, emosional beres. Beres itu bersyukur, terbuka rezeki masuk. Karena Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mulai detik ini, keluarga besar Jafar yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepadamu. Jadi Allah mencintai panjenengan semuanya, sehingga kemungkinan apa yang saudara inginkan dapat dikabulkan dengan baik. Saya doakan juga semuanya bagi yang belum umroh dan haji bisa pergi umroh dan haji semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa alana wa dhurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli ta'ati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Allahumma ya yassir yassir wa ya mutabbir tabbir wa ya musyakhir sakhir sakhir alaina bil asyir. Allahumma ja'alna bil afiyati was salamah wa akhirna fit taqwa wal istiqamah wa inna mujibatin adab. Muwafiqna li amali sholihati wa radin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anjina menjalan mubarakah wa anta khairul mujrim. Rabbi anjina menjalan mubarakah wa anta khairul mujrim. Rabbi anjina menjalan mubarakah wa anta khairul mujrim. Ya Allah, keluarga besar PT Jafar beserta seluruh keluarga besarnya, ya Allah. Rabbana afriq anna sabran wa tabbik adabana wa junal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wala masyaqatin ma'asalamati wal barakah wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ila nur. Rabbana hasil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana jama'na jam'an marhuma. Rabbana inna nas'aluka nikmata wa rahmata wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ibu saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya ingin semangatnya keluarga besar Jafar. Kalau saya bilang keluarga besar PT Jafar, saudara jawab maju, kompak, sukses. Insya Allah rezekinya melimpah dan barokah. Amin. Ya.